Halo, Aquarius. Wah, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aquarius. Oke. Jadi ini readingan general, energi banyak orang yang punya birth chart Aquarius. So bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Dan ini video timeless, berlaku kapan aja, mungkin ada yang udah ngerasain atau energinya maju mundur. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke, kali ini temanya rasa untuk Aquarius. Kita lihat rasa untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, ini ada kartu Judgment, High Priestess. Jadi aku clarify energi kamu dulu ya, tapi bisa vice versa. Ini ada Death, Seven of Swords, King of Cups. Three of Wands dan Page of Pentacles. Bottom of the deck, King of Wands. Jadi di sini aku lihat ada mungkin sesama air sign ya, Aquarius, Gemini, Libra. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Scorpio, Pisces sama Cancer ya, water sign. Oke. Jadi aku lihat beberapa kalian di sini tidak terlalu aktif dalam percintaan ya. Mungkin beberapa ini banyak diam. Kamu banyak diam, pasif karena kamu tuh sudah pengen mengundurkan diri dari hubungan ini, dari koneksi ini. Mungkin kamu merasa ini seperti percintaan yang menguras energi, buang-buang waktu gitu. Kamu merasa buang-buang energi seperti itu. Beberapa kalian merasa kayak, ya aku cinta pada seseorang, gue cinta sama dia, tapi mungkin seseorang yang dealing sama kamu ini sangat drama dan dia tuh tidak terbuka sama kamu. Bisa vice versa, bisa kamu yang seperti itu. Jadi kalian sama-sama sulit membuka diri ya. Kalian itu mungkin sama-sama tertutup, atau karena kayak dia sulit terbuka sama kamu, jadi kamu kayak sulit membuka diri sama dia gitu. Jadi ya beberapa dari kalian merasa daripada buang-buang waktu, buang-buang energi, lebih bagus fokus sama karir ya. Mungkin ada yang merasa lebih bagus fokus ke kerjaan, bisnis, keuangan kayak gitu ya. Tapi ya sefokus-fokusnya kamu sama hal-hal lain, sama apapun yang kamu kerjakan, tetap aja kamu masih mengingat dia ya. Walaupun ini nggak bicara, nggak ketemu, kamu masih sayang banget sama dia, cinta banget sama dia. Beberapa di sini kayak ya masih memantau dari jauh, kamu masih perhatikan dia, dan yang paling utama sih dia selalu ada di dalam hati kamu, seperti itu. So ini mungkin hubungan yang perlu diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, supaya kamu tuh
ngebalance ya antara pikiran dan perasaan kamu. Terkadang kita kalau terlalu pakai perasaan dan mengabaikan logika itu juga nggak baik. Terkadang kita terlalu pakai pikiran dan mengabaikan perasaan, ya itu pun nggak seimbang ya. Jadi ya perlu ngebalance energi kamu juga gitu. Beberapa dari kalian di sini ya berusaha kuat, berusaha tegar, karena mungkin ada seseorang yang menyakiti kamu, bahkan memanfaatkan kamu ya. Bisa vice versa, bisa juga di sini ada seseorang yang kayak merasa menutupi sesuatu ya. Bisa tentang aku tuh mau fokusnya ke kerjaan, aku mau fokusnya ke usaha, bisnis atau studi aku, tapi ternyata ya ada cinta rahasia sama yang lain. Seperti itu. Bisa vice versa ya. Oke. Kita lihat perasaan dia ke kamu ya. Aquarius. Rasa untuk Aquarius. Ini kartu Nine of Wands. Page of Wands. Four of Wands. Three of Cups. Seven of Pentacles. Ten of Swords. Oke. Dan Wheel of Fortune. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Lengkap ya. Tapi yang kuat Sagittarius, Cancer, Leo. Bottom of the day, Two of Pentacles. Oke. Jadi ini ya orang yang dealing sama kamu, tapi bisa terbolak-balik ya. Dia tuh ngerasa perlu membatasi diri dengan kamu ya. Dia banyak diam, aku lihat. Dia mungkin gak mau komunikasi, gak mau bicara, tidak mau bertemu gitu. Entah dia atau kamu, mungkin kalau ini energi dia duluan ya, berarti tandanya dia duluan yang menutup diri, dia duluan yang gak jujur sama kamu, dia duluan yang misterius ya. Jadi karena orang ini begitu tertutup, kamu merasa jadi sulit membuka diri sama orang ini gitu kan. Nah, aku lihat orang ini mulai berpikir, menimbang-nimbang, ternyata berjauhan dari kamu, menghindar dari kamu itu kayak nggak menyelesaikan masalah ya. Dia merasa kayak ternyata nggak enak lah jaga jarak dengan kamu. Ada di sini yang udah jaraknya jauh ya. Jadi orang ini sebenarnya semakin hari semakin menghindar, malah semakin rindu. Dia kangen sama kamu. Jadi kayak ada rasa pengen ketemu, ada rasa kayak pengen bicara langsung sama kamu. Tapi mungkin tipe orang ini dia sulit menjelaskan apa yang dia rasakan melalui komunikasi media sosial ya. Mungkin entah dia atau kamu tuh sulit banget bicara dari hati ke hati lewat chat, lewat telepon, lewat ya apa aja lah, SMS. Mungkin dia bukan tipe orang seperti itu. Dia orangnya kayak ya gue maunya ketemu, gue maunya kita berhadapan 4 mata, kita ketemu face to face. Nah mungkin dia tipe orang yang kayaknya kayak gitu lebih nyelesain masalah ya. Bisa merasa kayak gitu dianya atau kamu yang kayak gitu. Jadi dia tuh yang bingungnya
dia kayak ngerasa kapan ya waktu yang tepat, di mana ya. Nah itu mungkin yang lagi dia pikirkan gitu. Tapi orang ini kan begitu lambat ya, mungkin dia orangnya sangat lelet. Dia udah tahu solusinya, tapi dia sulit realisasinya gitu. Jadi ya mungkin kamu jadi kayak menanti begitu lama, menunggu begitu lama. Makanya ini ada yang pada akhirnya ya begitu, hilang kontak begitu aja, nggak jelas kapan berakhirnya. Ada yang berbulan-bulan, ada yang udah bertahun-tahun. Jadinya ya ternyata ending juga gitu, tapi nggak baik-baik gitu. Itu sih. Dan aku ngeliat orang yang dealing sama kamu pun ada financial issue. Mungkin dia mikirin juga soal keuangannya, kerjaannya, studinya, bisnisnya, usahanya, seperti itu. Karena ini tipe orang yang nggak mau rugi sebenarnya. Bisa juga dia bukannya nggak mau rugi, tapi kayak sulit mengeluarkan uang, atau memang lagi sulit keuangannya, seperti itu ya. So ini situasinya stuck banget, stagnan banget. Tapi sampai detik ini dia belum bisa melupakan kamu ya. Dia ini masih sayang sama kamu. Aku pun melihat kamu juga masih sayang sama dia. Cuma syukurnya sih kamu orang yang stabil, aku lihat. Stabil emosional, stabil pikiran dan perasaan kamu saat ini ya. Beberapa kalian udah melewati fase healing, jadi udah tahu kalau hidup ini kan nggak selalu tentang cinta. Kita pun harus menyayangi diri kita sendiri. Jadi kamu juga perhatikan diri kamu juga memperjuangkan masa depan kamu juga fokus untuk hal-hal yang positif ya, karena kamu tipe orang yang juga ingin berkembang dalam hidup ini. Kamu juga mikir kayak tujuan-tujuan hidup kamu tuh harus kamu perjuangkan, seperti itu. So aku lihat sih, meskipun ini situasi stagnan, bahkan ada yang harus menunggu begitu lama, tapi ini pada akhirnya semua akan terlihat jelas ya. Siapa di sini yang menyembunyikan rahasia itu akan terungkap. Karena sepinter-pinternya seseorang menutup rahasia atau menutup kebohongan itu bakalan terungkap. Bahkan mungkin kamu udah merasakan, udah curiga terhadap sesuatu yang disembunyikan ya. Perlahan kamu bakalan mengerti kalau ada seseorang yang dia sulit untuk jujur karena dia tahu dia punya kesalahan gitu. Dan mungkin dia sulit menemui kamu karena dia bingung harus menjelaskan seperti apa. Karena ya biasa kalau orang salah itu pasti takut. Kalau orang yang nggak salah ya nggak mungkin dia takut gitu. Kayak gitu sih. Oke. So ini untuk Aquarius ya, energi bisa terbolak-balik. Dan mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.